Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang telah membawa risalah Islam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Selamat pagi sahabat halal dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Coaching Klinik BPJBH 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif. Saya akan bertugas sebagai moderator pada acara Coaching Klinik pada pagi hari ini. Adapun saya adalah salah satu staf bidang registrasi di Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJBH. Pas sekali dengan tema coaching klinik pada hari ini tentunya. Oke, ya, coaching klinik BPJBH tahun 2022 ini merupakan program mingguan yang akan berlangsung selama 5 minggu berturut-turut, dan kali ini adalah minggu yang kedua dengan tema program sehati. Sahabat halal juga bisa menyampaikan pertanyaan via kolom chat atau juga bisa melalui WA layanan BPJBH di 0811171019 dengan hashtag coaching klinik. Kami sudah menyiapkan tim yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari sahabat halal semua. Untuk saat ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Sukandar MAG selaku Koordinator Sertifikasi Halal dari Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJBH. Beliau juga sebagai penanggung jawab utama program sehati BPJBH tahun 2022. Assalamualaikum Bapak Sukandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Sukandar ini adalah penanggung jawab utama atau ketua dari program sehati tahun 2022. Betul demikian ya Bapak? Ya. Siap. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang masuk dari Google Form. Sebelumnya ini dari panitia sudah membuat isian Google Form terlebih dahulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami mintakan jawaban kepada Bapak Sukandar. Ya. Nah, sebelum menginjak ke pertanyaan yang pertama, ini Bapak, ini banyak dari pelaku usaha mikro kecil ini Bapak yang masih belum paham tentang program sehati 2022 dari BPJBH ini Bapak. Nanti kami mohonkan dari Bapak Sukandar bagaimana sebenarnya alurnya sehati 22 ini, kemudian manfaatnya apa dan siapa saja yang bisa mendaftar ke program sehati ini. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Sukandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Mas Wahyu Arif selaku moderator dalam kegiatan coaching klinik, seluruh panitia penyelenggara kegiatan coaching klinik yang tentunya telah berkontribusi besar. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan ini. Tentunya yang saya banggakan dan saya muliakan para pelaku usaha yang telah ikut serta dalam kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan, baik waktu, tenaga, dan memanfaatkan peluang yang tentunya ini merupakan kesempatan bagi semua pelaku usaha agar kita bersama-sama bisa sharing berkaitan dengan program sehati. Program sehati ini adalah program yang telah digagas 3 tahun sebelumnya. Sejak tahun 2020, 2021, dan tahun 2002 ini sudah berjalan. Dan sehati ini merupakan salah satu inisiasi sebagai satu langkah dalam rangka keberpihakan pemerintah untuk pelaku usaha UMK, usaha mikro kecil, yang memang saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi perekonomian nasional dan telah memperkuat keberadaan, keberlangsungan ekonomi nasional itu berkat perjuangan yang luar biasa dari para pelaku usaha mikro kecil. Sehingga demikian maka
pemerintah dalam hal ini PJPH berperan memberikan sebuah upaya dalam rangka memberikan satu bantuan yang di mana bantuan ini dalam bentuk sertifikasi halal melalui jalur subdeclare khusus untuk tahun 2022 dan 2021 ada dua mekanisme atau dua jalur, baik yang jalur reguler maupun jalur subdeclare. Namun khusus untuk 2002 ini adalah melalui jalur subdeclare. Bagaimana pelaku usaha bisa memahami kaitan dengan proses sertifikasi halal melalui jalur subdeclare ini? Mungkin saya sekilas akan menggambarkan kaitan dengan alur prosesnya. Next. Ini alur kaitan dengan sertifikasi halal yang melalui jalur fasilitasi sehati tahun 2022. Di mana pelaku usaha nanti bisa mengakses di laman Sehati. Kami sudah siapkan laman khusus untuk laman sehati.halal.co.id. Di laman Sehati ini banyak informasi-informasi yang disampaikan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, baik persyaratannya, pemenuhan dokumennya, termasuk bagaimana cara untuk bisa masuk ke halal. Itu sudah tergambar dalam laman sehati.halal.co.id. Silakan nanti Bapak Ibu semua selaku pelaku usaha dalam hari ini yang ikut bergabung kesempatan ini untuk membuka laman tersebut. Atau juga bisa langsung saja melalui laman si halal di ptsp.halal.co.id. Ini merupakan salah satu laman khusus sebagai jalur proses pengajuan sertifikasi halal yang telah disediakan oleh BPJPH untuk seluruh pelaku usaha yang mau daftar, baik di program Sehati maupun juga di program jalur reguler. Maka pada saat Bapak Ibu semua yang akan bisa mengambil bagian dari program Sehati yang tahun ini kami punya kuota 25.000, tentunya pelaku usaha harus melakukan terlebih dahulu pada laman ptsp.halal.id ini, yaitu yang pertama yang harus dilakukan membuat akun. Dan pastikan bahwa akun yang dibuat itu adalah dari email yang aktif, yang selama ini yang dimiliki oleh pelaku usaha, tidak menggunakan email orang lain. Kemudian setelah akun ini dibuat, diaktifkan. Sering terjadi banyak yang sudah membuat akun, kemudian akunnya tidak diaktifkan sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah login dengan username yang tadi telah dibuat tersebut, dan password, di mana password ini nanti merupakan password yang diberikan oleh si halal terhadap pelaku usaha yang telah membuat akun, dan ini yang nanti akan diberikan oleh sistem itu sendiri. Jadi nanti setelah akun dibuat berdasarkan kepada username yang ada dan passwordnya dihafalkan, harus diingat sesuai dengan password yang didaftarkan. Setelah itu yang ketiga adalah pilih salah satu usaha dalam negeri dan mengisi NIB. Karena memang NIB ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib yang harus diisi oleh pelaku usaha. Pastikan bahwa NIB yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua adalah NIB yang tentunya NIB yang terbaru, yang versi baru yang berbasis Rosiko. Tidak menggunakan NIB yang lama karena memang sistem halal kita ini sudah terintegrasi dengan OSS, sehingga pada saat menggunakan NIB lama atau mengisi NIB lama itu tentunya akan terjadi trouble nantinya, dan akan terputus komunikasi atau proses pengajuannya di Sihala karena memang Sihala kita tidak bisa membaca terhadap NIB lama kecuali kalau sudah diimigrasikan data-data di OSS sehingga muncul nanti NIB yang versi berbasis Rosiko. Yang keempat, lengkapi data pelaku usahanya. Kemudian yang kelima, membuat pengajuan pendaftaran. Yang keenam, pilih jenis daftar.
Karena kita menggunakan si halal dengan subdeclare, maka tentunya pendaftaran subdeclare dan mengisi kode fasilitasi. Di mana untuk kode fasilitasi yang tahun ini 2002 adalah sehati 22. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam si halal ini akan nanti banyak kode-kode yang akan muncul berdasarkan kepada kode yang fasilitator. Semacam DKI yang tahun ini juga memberikan fasilitasi kurang lebih 5.500, maka DKI juga punya kode tersendiri fasilitasi. Kemudian juga Banten juga sama, Provinsi Jawa Timur, dan beberapa provinsi yang lain, di mana beberapa KL juga, termasuk perbankan juga yang memberikan fasilitasi ini punya kode tersendiri. Maka khusus yang ngambil untuk sehati, sertifikat halal gratis tahun 2002 adalah dengan kode sehati 22. Kemudian yang ketujuh adalah lengkapi data dan dokumen persyaratan. Dan yang ke-8-nya adalah kirim semua pengajuan pendaftaran sertifikat tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada dalam si halal. Ini merupakan salah satu yang harus dipahami dan diketahui oleh pelaku usaha pada saat proses pendaftaran. Nah, setelah itu diajukan, nanti para pendamping yang telah kami siapkan saat ini di hampir di 34 provinsi sudah ada para pendamping untuk melakukan perval atau verifikasi dan validasi terhadap semua dokumen yang diajukan oleh Bapak Ibu semua, termasuk juga bahan-bahan yang memang sudah disiapkan untuk bahan produksinya, sehingga nanti para petugas pendamping ini untuk memverifikasi dan memvalidasi apa yang menjadi dokumen atau bahan-bahan proses produksi itu sendiri. Setelah nanti diverifikasi oleh para pendamping, maka juga berikutnya adalah BPJPH, tim verifikator, memverifikasi, namun verifikasinya tidak serumit yang dilakukan oleh para verifikator reguler. Kita cukup sederhana, hanya mungkin checklist saja, dan tentunya juga lebih banyak diverifikasi oleh by system. Ya. Kemudian juga setelah itu BPJPH menerbitkan STTD, di mana STTD merupakan surat tanda ya, terima dokumen. Tanda terima dokumen ini merupakan salah satu bentuk dari sebuah proses pengajuan yang telah lulus dan lolos verifikasi, sehingga dinyatakan bahwa bisa mengikuti proses selanjutnya. Setelah STTD keluar, kemudian nanti sidang fatwa Majelis Ulama yang punya kapasitas untuk mengeluarkan ketetapan halal, untuk melakukan sidang fatwanya, dan setelah fatwa ini keluar dalam bentuk ketetapan halal, nanti Majelis Ulama Indonesia itu mengirim ketetapan halal kepada BPJPH by system, dan selanjutnya adalah BPJPH menerbitkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah ditetapkan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dapat dilakukan oleh si halal? Ini beberapa hal yang telah dilakukan ya oleh si halal, di mana adalah akun si halal untuk mengakses ya permohonan sertifikat halalnya, kemudian pengajuan mengikuti seleksi program subdeclare, kemudian mengunduh STTD, surat tanda terima dokumen, memantau status permohonan sertifikat halal, kemudian juga Bapak Ibu semua bisa mengunduh sertifikat halal digitalnya setelah lolos proses pengajuan dan sudah BPJPH terbitkan sertifikat halalnya, maka sertifikat halal itu bisa diunduh oleh pelaku usaha di HP masing-masing atau mungkin di laptop masing-masing. Itu beberapa alur sertifikat halal gratis melalui Sehati tahun 2022. Next. Ini si halal, pastikan tadi username-nya ya. Username berdasarkan akun yang telah dibuat oleh Bapak Ibu semua, dan password-nya pastikan jangan sampai lupa untuk bisa password untuk membuka dan nanti melogin berdasarkan itu. Next. Dan dalam proses pengajuan ini tentunya pendamping proses produk halal ini yang telah kami siapkan, ada beberapa persyaratan dalam proses pendamping ini ya, di mana pendamping ini adalah merupakan ketentuan regulasi yang telah diatur secara teknis dalam proses pendampingan,
dan BPJP bekerjasama dengan Ormas Islam perguruan tinggi dan juga lembaga agama Islam yang berbadan hukum, sebab memang pendamping ini hanya bisa untuk direkrut oleh 3 lembaga itu. Bisa oleh perguruan tinggi, baik negeri atau swasta, bisa oleh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, atau juga Al-Irsyad dan beberapa ormas yang lain, atau juga oleh sebuah lembaga keagamaan Islam itu yang berbadan hukum, ya, bisa pesantren atau juga bisa yayasan Islam dan sebagainya. Itu yang berhak untuk bisa merekrut sekaligus melakukan pelatihan terhadap para pendamping. Melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan PPH ini merupakan salah satu langkah yang akan dilakukan oleh BPJPH. Itulah beberapa di antara kaitan dengan para pendamping yang memang saat ini sedang kami siapkan dalam rangka melakukan pendampingan bagi pelaku usaha UMK yang akan mengajukan melalui jalur self-declare. Next. Tentunya pendamping proses produk halal ini saya kira sudah menjadi ketentuan yang mendasar, sudah dipersyaratkan, tidak serta-merta semua orang bisa menjadi pendamping. Pendamping hanya bisa diikuti oleh warga negara Indonesia beragama Islam, memiliki wawasan luas, kaitan dengan syariat Islam, sekaligus juga kehalaan produk, juga memiliki sertifikat pendamping yang telah mengikuti. Pelatihan pendamping telah diatur juga oleh Pusat Pembinaan Pengawasan, juga pendaftaran atau registrasi juga sudah dilakukan oleh bagian Pusat Pembinaan dan Pengawasan, dan masing-masing pendamping ini sudah terregistrasi. Dan yang terregistrasi ini yang berhak melakukan proses pendampingan bagi semua pelaku usaha. Next. Ada beberapa pendamping, saya kira Bapak Ibu semua, di mana para pendamping ini saat ini yang sudah terregistrasi kurang lebih ada 3.193 di 126 lembaga pendamping di seluruh Indonesia. Nanti bisa dilihat di laman info.halal.co.id pendampingan untuk melihat Bapak Ibu semua siapa yang akan dijadikan pendamping dalam proses sertifikasi halal melalui sertifikat ini. Next. Ini beberapa dokumen persyaratan, sekiranya permohonan sertifikasi halal sudah tersedia di Sihalal, aspek legal NIB diisi oleh di Sihalal, termasuk dokumen penyelih halalnya, nama produk, daftar nama tambahan, proses produk halal, izin edar atau SLS jika ada. Jadi izin edar ini memungkinkan ada, silakan isi, kalau tidak ada silakan mengajukan penjadwalan. Termasuk manual SJPH dan akad ikrar semuanya sudah terkondisikan dan tersedia, tinggal diunduh aja di Sihalal oleh Bapak Ibu semua. Kami sudah menyiapkan berbagai dokumen-dokumen persyaratan itu untuk memudahkan dan memperlancar proses pengajuan sertifikat halal ini. Next. Sertifikat halal untuk tahun 2022 ini dengan sehati 22 kami menyiapkan 25.000. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mengambil peluang ini, dan silakan kunjungi di laman sehati.halal.go.id. Dan ini masa berlaku untuk proses pengajuannya sejak tanggal 21 Maret sampai tanggal 30 Juni 2022. Dan setelah itu juga kami akan buka kembali untuk program Sehati kelanjutannya. Ya. Jadi untuk 25.000 ini sampai tanggal 30 Juni, dan pasca tanggal 30 Juni juga kami akan buka kembali untuk volume atau kuota yang telah kami siapkan selanjutnya. Manfaatkan ya dulu yang 25.000 dulu, bagi Bapak Ibu semua segera untuk menyiapkan dokumen persyaratannya. Demikian saya kira sekilas gambaran terkait dengan alur proses sekaligus informasi-informasi untuk mengambil peluang 25.000 kotak yang telah kami siapkan di BPJPH khusus untuk fasilitasi Sehati 22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukandar atas pemaparan materinya terkait program Sehati 2022 ini. Ini Bapak berarti tadi kuotanya itu ada 25.000 ya Bapak Sukandar ya? Betul, betul sekali. Kalau untuk saat ini apakah kuota itu masih tersedia Pak Sukandar? Masih tersedia. Masih ada tersedia. Sekitar 21.000 lah. Ya, masih tersedia sekitar 21.000 Bapak Ibu semua. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu semua, ini kemarin dari Google Form ada beberapa pertanyaan Bapak Sukandar, izin saya sampaikan, nanti
akan dijawab oleh Bapak Sukandar. Semoga pertanyaan ini juga sudah bisa mewakili dari beberapa pelaku usaha. Ini yang pertama, Bapak. Kami belum paham tentang tata cara buat sertifikat halal melalui aplikasi Si Halal. Sudah membuat akun tetapi tidak bisa lanjut. Ini bagaimana? Ya, tentunya di dalam proses pengajuan ini, tadi kami sekilas sudah menyampaikan bagi pelaku usaha itu harus memastikan dia membuat akun tersendiri ya dengan menggunakan email yang masih aktif ya dalam akunnya. Dan nanti didaftarkan ke PJPH, kemudian aktifkan akun tersebut, jangan sampai lupa. Sering terjadi kadang-kadang tidak diaktifkan akunnya sehingga tidak bisa masuk login di dalam proses pengajuannya. Dan juga kami sudah memberikan sebuah penguatan dan juga salah satu pengalaman bagi semua para pendamping yang akan mendampingi itu, bagi Bapak Ibu semua memang yang tidak paham kaitan dengan proses pendaftarannya, nanti bisa dibantu oleh para pendamping yang akan mendampingi. Karena pendamping ini sebetulnya dia khusus tugasnya adalah perval, verifikasi dan validasi. Tetapi bisa juga nanti akan membantu bagi Bapak Ibu semua yang mungkin tidak paham kaitan dengan sistem atau Si Halal ini, juga bisa membantu untuk proses pendaftarannya. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu susah. Silakan segera Bapak Ibu semua usahakan dan upayakan agar bisa segera mendaftar. Ini Bapak, berarti pendamping ini sudah tersedia ya Bapak di hampir di seluruh provinsi di Indonesia ya? Iya, sudah tersedia tadi sekitar 3.000 lebih yang kami siapkan. Dan saat ini juga terus berjalan proses pelatihan, di mana kami sudah dari 126 lembaga pendamping ini, masing-masing sudah di TOT, dan trainer-trainer yang telah di TOT ini sudah juga melakukan proses pelatihan. Sehingga nanti akan bertambah lagi, mungkin bertambah dari jumlah yang tersedia saat ini para pendamping, karena proses pelatihan terus berjalan di masing-masing perguruan tinggi, ormas, atau juga lembaga agama Islam. Ini selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari pelaku usaha yang di Google Form, di mana saya bisa mendapatkan info tentang pendamping PPH, terus kemudian apakah sertifikat halal untuk proses self declare ini bisa diterbitkan segera gitu, seperti itu ya. Bapak. Tadi saya sampaikan bahwa silakan bisa dilihat ya di Si Halal kita di ptsp.halal.co.id, nanti bisa dilihat dari pendamping yang kami sediakan itu. Karena memang kita siapkan pendamping yang ada ini di masing-masing kecamatan, by name, by address. Ya. Oh, gitu. Jadi nama-nama tersebut itu sudah tersedia, misalkan nanti diklik di kecamatan A, kabupaten A, provinsi A, sudah muncul nama pendamping itu. Itu yang mungkin kami siapkan agar mempermudah bagi pelaku usaha sesuai dengan wilayahnya tersebut. Dan tentunya dalam proses pendampingan untuk self-declare ini, di mana karena masing-masing para pendamping sudah dilatih oleh kami, dan tentunya dalam proses pendampingan tidak memakan waktu lama. Kalau memang posisi jenis produknya dan nama produknya mungkin terbatas, misalkan hanya satu jenis produk dengan 2 nama produk gitu ya. Misalkan dia keripik ya, keripik pisang ini ada keripik rasa manis atau rasa asin begitu, hanya 2 nama produk tersebut. Sekiranya mungkin tidak cukup lama, mungkin waktunya paling dihitung sekitar 2 jam atau 3 jam cukup di perpal, sehingga 1 hari itu juga bisa langsung nanti dikirim ke BPJPH rekomendasinya oleh para pendamping, dan tim verifikator kami langsung juga memverifikasi karena cukup dengan checklist saja dari rekomendasi yang disampaikan oleh para pendamping itu. Sehingga nanti diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia untuk sidang fatwakan, dan dikasih waktu 3 hari, kemudian setelah itu hasil ketetapan halalnya diserahkan ke BPJPH, maka BPJPH segera menerbitkan sertifikat halalnya. Cukup waktu, tidak memakan waktu yang berbulan-bulan gitu ya untuk proses sertifikasi halal ini, dan kami sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi ya regulasi yang telah ada di kita. Ya betul, berarti Bapak Ibu semua terkait info pendamping PPH itu sudah disediakan di website. Kemarin saya juga sudah mencoba ngecek Bapak, itu memang
hampir tersedia di situ semuanya by name, by address, bahkan ada nomor HP-nya juga Bapak kemarin saya cek itu. Gitu. Oke, ini sudah ada beberapa yang raise hand, tapi ada satu pertanyaan lagi dari pelaku saya yang ada di Google Form, izin saya sampaikan. Apakah program Sehati dengan pembiayaan dari BPJPH ini akan berakhir pada Juni 2022? Benar 2000 Juni ya Pak, berakhir ya? Ya, betul. Jadi untuk program Sehati ini, proses pendaftarannya, ya, pendaftarannya itu untuk tahap pertama ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni untuk kota yang 25.000. Oke. Dan saat ini dari 126 lembaga pendamping dengan 3.000 lebih pendamping di seluruh Indonesia ini sedang melakukan proses perval, begitu proses perval yang sudah masuk sekitar saat ini sekitar 4.000 begitu ya. Yang mudah-mudahan nanti pada waktunya sampai tanggal 30 Juni ini bisa terpenuhi angka 25.000. Oleh karena itu bagi pelaku usaha Bapak Ibu semua masih terbuka lebar untuk bisa mendaftarkan program Sehati. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga sudah refocusing anggaran dari berbagai macam anggaran perjalanan dinas kami juga saat ini sudah di setting sedemikian rupa dalam rangka untuk membuka lagi nanti pasca 30 Juni dengan kota terbaru, hanya mungkin kami belum menyebutkan berapa kota untuk selanjutnya untuk program Sehati khusus untuk sub-declare. Sekaligus juga mungkin nanti Bapak Ibu semua, nggak mesti dari BPJPH saja, karena seluruh dinas, kementerian, KL, dan termasuk perbankan kami dorong semuanya, agar 10 juta produk wajib bersih halal untuk tahun 2022 ini bisa tertuntaskan, bisa terrealisasi sesuai dengan pencanangan oleh Pak Menteri Agama. Itu ya Pak Mas Wahyu. Siap Bapak. Jadi selagi kuotanya masih tersedia ini Bapak Ibu semua bisa mendaftar, tetapi tadi dijelaskan oleh Bapak Skandar sebelum mendaftar pastikan data-data dari Bapak Ibu semua sudah disiapkan, termasuk juga tadi Bapak Skandar meng-highlight tentang NIB-nya ya. NIB-nya kalau memang belum berbasis risiko diperbarui terlebih dahulu. Sedikit info, memperbaruinya di website OSS ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau sudah diperbarui baru akan bisa next lanjut ke step berikutnya untuk mendaftar seperti itu. Ini saya sudah melihat beberapa peserta yang raise hand ini. Saya mintakan nanti dari Bapak Ibu yang saya panggil untuk on mic, terus kemudian juga bisa on cam, kemudian menyebutkan namanya dan usahanya apa atau dari pelaku usaha mana seperti itu. Saya memanggil dari Bapak Nanang Fahru Rozi. Saya persilakan bisa on mic dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ada fasilitasi dari sertifikasi halal dari Kemenak ini ya. Izinkan nama saya Nanang Fahru Rozi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya di sini selaku pendamping PPH Pak ya, baru ya. Oh. Ya, di sini yang ingin saya tanyakan ketika kita, ini kan karena kuotanya terbatas Pak ya. Ketika kuota terbatas ini artinya siapa yang duluan Pak ya. Nah, pelaku usaha yang sudah masuk kuota ini apakah yang sudah mendapatkan surat STTB itu Pak atau belum ya? Ketika kita sudah perpal, kita kirimkan, berarti dia sudah masuk ke dalam kota itu atau belum gitu Pak? Atau posisinya masih belum aman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini permasalahan kita di lapangan di pelaku usaha ini kebanyakan sudah punya izin usaha Pak, tetapi izin usahanya yang lama yang di kelurahan. Nah, yang di kelurahan itu apakah bikin NIB baru atau yang lama itu diperbaharui atau bagaimana Pak? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, berapa banyak produk yang boleh diajukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih atas tanggapannya, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanang Tarmijis selaku pendamping ya. Pendamping Kalimantan Tengah, selamat menjadi pendamping
Berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, setiap pelaku usaha yang sudah daftar ke BPJPH, gitu ya, walaupun belum artinya mendapatkan STTD, syukur-syukur sudah mendapatkan STTD. Kalau sudah mendapatkan STTD sudah jelas itu masuk kota, ya. Bahkan yang daftar saja, misalkan ini daftar langsung, kemudian STTD belum keluar, hanya karena ada perbaikan. Sebab nanti para tim verifikator kami, pada saat dokumen itu diajukan ke PJP yang masih ada kekurangan, itu dikembalikan untuk diperbaiki. Ya, bukan berarti di-cut, diperbaiki. Misalkan kekurangannya belum upload KTP gitu ya, atau misalkan nama produknya masih belum diisi dan sebagainya. Nanti diperbaiki dulu, kemudian dikembalikan lagi ke si halal, dan kami akan teruskan untuk diproses lebih lanjut. Itu yang pertama. Jadi tidak akan hilang. Semua apa yang diajukan itu kami akan apresiasi dan akan langsung menjadi peserta sebagai fasilitasi di dalam sesehati tahun 2022 ini. Kemudian untuk izin usaha dalam bentuk NIB ini memang ini salah satu hal yang menjadi kebijakan pimpinan di BPJPH bahwa untuk tahun 2002 termasuk tahun 2021 ini bahwa NIB ini salah satu kewajiban pelaku usaha setiap akan mengajukan sertifikasi halal ini harus punya NIB. Saya sampaikan tadi bahwa NIB yang harus diajukan dalam proses pengajuan ini NIB versi baru berbasis Rosiko. Sehingga yang punya NIB lama ini tinggal diimigrasikan saja, tapi dalam proses pengajuan imigrasi data ke OSS ini juga tidak mudah. Kadang-kadang dulu dalam saat pengajuannya mungkin menggunakan akun lama ya, akun lama. Nah pastikan akunnya yang dimiliki itu termasuk passwordnya itu yang dulu ya pada saat proses pengajuan di OSS itu harus hafal. Kalau lupa, otomatis maka tidak bisa nanti diimigrasikan datanya. Maka untuk mempermudah proses percepatan untuk bisa mengganti NIB baru, udah mengajukan saja kembali ke OSS, tapi dengan menggunakan NIK lama, Pak. NIK-nya berbeda gitu. Jangan menggunakan NIK lama. Kalau menggunakan NIK lama, misalkan dulu pengajuan ke OSS-nya menggunakan NIK suami gitu ya. Kalau diajukan NIK yang itu lagi, maka tidak akan bisa lagi diimigrasikan datanya karena tadi lupa password-nya, lupa akunnya begitu. Maka harus menggunakan NIK yang terbaru. Kalau dulu misalkan suami, maka sekarang menggunakan NIK istri. Saya kira mungkin satu hari juga sudah bisa keluar itu NIB terbaru, versi baru, begitu. Sesuai dengan persyaratan-persyaratan, dan saya kira mudah. Dan tentunya juga mungkin nanti dibantu juga oleh Bapak selaku pendamping ya untuk pengajuan proses NIB-nya pelaku usaha, karena mungkin juga kadang-kadang pelaku usaha banyak yang tidak paham alur, tidak memahami harus bagaimana. Saya kira ini juga tugas mulia saya kira untuk pendamping sebagai investasi ladang amal, insya Allah berkah dalam proses pendampingan itu. Untuk berapa jumlah produk, karena memang produk yang UMK ini sangat terbatas sehingga berapapun gitu ya, berapapun. Hanya memang persyaratannya satu jenis produk sebetulnya. Satu jenis produk, namun nama produknya bisa macam-macam. Bisa berapa saja silakan saja. Misalkan bisa 20, bisa 30 begitu kan. Semacam misalkan tadi keripik singkong atau keripik pisang gitu. Punya varian nama-nama produk itu silakan saja diajukan. Ya, mungkin itu Pak Nanang ya. Sampaikan nanti kepada pelaku usahanya begitu. Siap, terima kasih Pak. Siap. Ya, semoga sudah bisa jawab ya Bapak Nanang dari pendamping BPH ini. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi saya mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang sifatnya teknis terkait misal lupa password, minta reset password, atau kemudian NIB-nya belum bisa lanjut, nanti bisa disampaikan melalui WA layanan BPJPH, nomornya sudah di-share di kolom chat, kemudian nanti menggunakan hashtag coaching klinik, sudah kami siapkan tim untuk menjawab seperti itu. Saya ingin mendengarkan pertanyaan dari rendang kemasan dari Ibu atau Bapak Andy ini. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya on mic dan on cam ya. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya Pak, terkait
program Sehati ini kan untuk masyarakat yang di pedesaan itu kan informasi terkait program gratis ini kan bisa dibilang sih informasinya tidak sampai ke wilayah pedesaan gitu kan. Ya. Sedangkan kan untuk PPH sendiri, untuk pendamping sendiri kan terbatas jumlahnya. Nah ini bagaimana untuk apa ya merambah ke pedesaan-pedesaan yang dia informasinya itu tidak sampai seperti itu. Karena kan memang sejauh ini kan untuk yang saya tangkap, yang saya lihat lebih ke media sosial untuk informasinya. Itu. Nah, sedangkan kan di pedesaan di daerah kan banyak masyarakat yang dia mohon maaf gaptek lah gitu. Nah, informasi ini belum sampai mungkin ke wilayah pedesaan. Nah, ini bagaimana untuk bisa meng-hire atau menjaring UKM-UKM yang ada di pedesaan. Sedangkan pendamping PPH sendiri untuk di desa pedesaan mungkin untuk wilayah itu terbatas. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf Bapak Endi, ini usahanya apa atau dari pendamping? Kalau saya sendiri sih yang didaftarin tuh ada kemarin sambal, Pak. Rendang ada, sambal ada gitu. Baik. Kalau saya sendiri. Baik. Makasih. Mas apa ini? Mas Endi. Mas Endi ya? Endi. Mas ini dari mana Mas Endi? Iya, Pak. Dari Kalau mana? saya Pandeglang, Pak. Oh, Pandeglang, Banten ya. Baik. Memang itu menjadi salah satu masukan juga bagi kami BPJPH dan sebetulnya kami sudah melangkah karena ini bersifat kolaboratif ya. Program Sehati ini bukan hanya sekedar di Kementerian Agama, tapi juga seluruh lintas kementerian. Ada 18 kementerian yang juga sekat ini didorong untuk melakukan kolaborasi untuk memfasilitasi, termasuk juga seluruh pemerintah provinsi. Kami sudah ada 10 kemarin melakukan public hearing, sekaligus juga rapat koordinasi dengan Pak Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota. Hanya untuk Banten ini memang schedule awal di sebelum Ramadan, tetapi karena memang kesiapan Pak Gubernur pada saat itu belum siap untuk melakukan public hearing, sehingga mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan ini untuk Banten kami juga akan lakukan koordinasi dan public hearing. Sehingga dengan semua elemen-elemen termasuk pemerintah daerah, bupati, wali kota, termasuk juga asosiasi, kami juga kemarin dalam minggu hari kemarin ya, beberapa hari kemarin telah lakukan juga silaturahim dengan seluruh asosiasi. Maka asosiasi punya jaringan sampai ke tingkat desa, ya seluruh asosiasi baik makanan, minuman, obat, kosmetik, termasuk barang gunaan, kami kumpulkan dalam rangka agar bagaimana informasi ini masif ya sampai ke tingkat bawah. Termasuk juga penyuluh-penyuluh agama, juga kami dari Kementerian Agama, di mana penyuluh agama sampai ke tingkat desa juga kami berikan informasi, agar gerakan informasi ini bisa sampai ke tingkat desa, dan ini merupakan langkah-langkah yang telah kami lakukan, telah kami bangun, telah kami dorong, dan juga kami membangun juga dengan beberapa KL, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, ya, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, ya. Semuanya kami, termasuk BUMN dalam berbagai macam sektor BUMN ini juga kami lakukan pendekatan dan kolaborasi dalam rangka agar bagaimana program ini bukan hanya ditanggung oleh BPJPH, tapi semua bergerak, berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan informasi ini bisa masif diperoleh oleh semua pelaku usaha, baik yang ada di kota maupun ada di desa. Dan tentunya terima kasih juga kepada Andi, juga mungkin juga Pak Andi juga punya tugas juga nih untuk sama-sama juga menyampaikan kepada pelaku usaha yang ada di sekitar Pak Endi wilayahnya untuk bisa sama-sama diinformasikan bahwa ada fasilitasi yang tentunya bagi pelaku usaha untuk bisa mendaftarkan secara gratis untuk melalui jalur Sabdiklat di tahun 2022 ini. Itu mungkin, terima kasih Pak Endi. Pak, mohon maaf satu lagi Pak. Ketika berkas di Verval direkomendasi naik ke Komisi Fatwa. Nah, apakah dari Komisi Fatwa itu kalau misal ada yang tidak
atau tidak memenuhi, apakah dari komisi fatwa itu dikembalikan lagi ke PU atau gimana Pak? Atau khawatirnya gini Pak, ketika si pendamping PPH ini dia ada yang dia lewati dari proses verbalnya sehingga naik ke komisi fatwa. Nah, di komisi fatwa ini apakah nanti ketika ada kesalahan dibalikan lagi ke PU atau bisa lolos gitu? Ya, baik. Jadi memang ada beberapa jalur ya untuk tahun ini kita sudah antisipasi berdasarkan pengalaman tahun 2021, di mana di 2021 juga ada terkendala kaitan dengan hasil verbal rekomendasi dari para pendamping yang memang ada beberapa ya hasil rekomendasinya tidak sesuai dengan keinginan dari Komisi Fatwa. Nah, untuk tahun 2022 ini kita instrumen verbalnya sudah dirubah sesuai dengan apa yang menjadi standar halal dari Komisi Fatwa. Menyesuaikan dengan kondisi itu agar jangan sampai nanti pelaku usaha ini yang mendaftar ini pada saat masuk ke fatwa ini tidak sesuai dengan standar fatwa yang ada. Ini sudah diupayakan, kita diikhtiarkan, dan juga sekaligus di tim kami verbal BPJPH sebelum di komisi kepatuakan itu kan diverbal terlebih dahulu oleh tim kami sekaligus dalam rangka controlling gitu ya, agar jangan sampai semua dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan pelaku usaha ini lolos begitu saja, sehingga kalau ada kekurangan, maka dikembalikan terlebih dahulu. Jadi kembalikan berdasarkan pada instrumen standar halal yang telah diberikan oleh Komisi Fatwa, maka kita jaring dulu oleh tim perpal kami, agar nanti cukup dikembalikan oleh BPJPH dulu, gitu. Pelaku usahanya, perbaiki dulu, setelah perbaikan, sudah selesai perbaikan, maka kami salahkan kepada Komisi Fatwa. Sehingga Komisi Fatwa tidak perlu lagi harus banyak menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga mengembalikan tidak sesuai dengan harapan-harapan daripada Komisi Fatwa. Itu yang telah kami buat. Mudah-mudahan saya kira untuk tahun ini semuanya bisa lancar sesuai dengan harapan BPJPH dan keinginan dari pelaku usaha, dan Komisi Fatwa bisa mengeluarkan ketetapan halalnya. Itu Pak. Berarti Pak, dari pendamping PPH itu nggak langsung ke Komisi Fatwa, ada tim validasi ke BPJPH ada tim validasi di situ. Nanti BPJPH lah yang akan mengantarkan semua dokumen itu ke Komisi Fatwa. Komen ke Komisi Fatwa. Oke. Ya, baik. Baik Pak. Demikian, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sama-sama Pak Endi, terima kasih. Sama-sama Bapak Endi, semoga dapat menjawab pertanyaan dan kebingungan dari Bapak Endi. Ini masih ada dari beberapa pelaku usaha, saya memanggil kepada Dapur Bunda Oci dari Ibu Rosiana, ya, benar ya? Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Sehat selalu. Saya ada kasus akun email sehati saya itu keblok ya Pak ya. Nah, pas saya buka baru lagi, itu ada note-nya bahwa NIP-nya itu sudah terdaftar di email yang lama. Nah, kemarin saya sudah WA dengan CS BPJPH untuk dibuatkan surat perubahan email. Nah, setelah saya buat, tapi sampai sekarang saya belum ada follow up-nya lagi. Saya udah WA gitu. Nah, itu gimana Pak solusinya Pak? Ya mungkin nanti Mas Wahyu ya dengan tim teknis ya untuk segera mengakomodir apa yang menjadi harapan Ibu Oci ya, Ibu Oci Yanti. Karena tim teknis juga sudah siap ini menangkap apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan secara teknis, yang juga menyiapkan, dan mudah-mudahan secepatnya akan direspon apa yang menjadi harapan Bu Oci. Iya, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan kembali Bu Rosiana ke WA layanan per hari ini dengan hashtag coaching klinik gitu ya Ibu. Udah saya WA ini. Ada coaching kliniknya. Ya. Nanti akan juga. Ya, baik Bu. Ya. Makasih banyak ya Pak. Siap, makasih Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Selanjutnya ini saya mintakan kepada Ibu Rohma. Iya Pak, mohon izin. Ya, silakan Ibu Rohma.
Ini Pak, saya mau tanya, mohon izin saya pendamping PPH juga. Kebetulan saya ada di Kota Lamongan. Yang mau saya tanyakan terkait di sana kan ada persyaratan yang tertulis ada menyertakan manual SJPH sama izin edar. Untuk izin edar di sana kan ada tanda kurung bila ada. Berarti untuk uploadnya saya hanya kalau memang dari UKM masih berproses, berarti yang saya upload, saya bantu arahkan untuk upload, berarti hanya pada manual SJPH. Itu aja Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, betul sekali Ibu. Saya kira yang untuk izin edar ini, karena memang kami kebijakan dari BPJPH untuk tahun ini tidak mewajibkan ya. Sehingga bahasanya jika ada, baik itu kaitan dengan PIRT atau SHLHS atau juga MD, itu bisa di-upload kaitan dengan izin edar tersebut bila ada. Kalau tidak ada ya udah, tak usah perlu di-upload karena memang tidak ada. Dan pastikan bahwa walaupun tidak ada izin edar, kalau sudah dapat rekomendasi dari para pendamping dari Ibu, maka kami akan loloskan keluaran STD itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terpenuhi. Yang penting nanti kaitan dengan manual SJPH yang menjadi kewajiban juga untuk tahun ini perlu diupload kaitan dengan manual sesuai dengan template yang kami siapkan itu. Itu ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Sama. Ya, sama-sama Ibu Rohma. Selanjutnya saya memanggil dari ini Ibu Zainatul Hikmah. Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu disampaikan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Pak Wahyu, Pak Sukandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Zainatul Hikmah dari Lamongan Korib Kitchen, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait tentang pengajuan sertifikasi halal, di mana kebetulan kan saya termasuk PPH, Pak. Terus saya sendiri juga punya produk. Nah, kemarin itu dari dinas itu untuk menyarankan produk saya juga ini didaftarkan dan diproses oleh ini pendamping yang lain seperti itu, Pak. Nah, untuk ini yang saya ingin tanyakan nih terkait tentang apa ya, pembuatan akun di sistem SiHalal, Pak. Karena kan yang email saya sebelumnya kan sudah terdaftar sebagai PPH. Nah, ini belum saya coba untuk mendaftarkan produk saya. Apakah saya nanti untuk mendaftarkan produk tersebut menggunakan email yang sama atau email berbeda seperti itu yang pertama. Terus terkait untuk ini NIB. NIB ini kan harus yang sudah RBA. Nah, ini saya ada kendala mungkin karena tadi itu NIB saya kendalanya kan dulu didaftarkan atas nama saya pakai NIK saya. Tadi kan kebetulan dari Bapak Sukandar ini menyarankan untuk pembuatan NIB ini yang terbaru sebaiknya NIK yang baru juga bisa menggunakan suami. Nah, seperti itu saya mungkin dijelaskan ulang, Pak. Apakah nanti tidak berpengaruh terhadap ini kelanjutan ke depannya ini karena kan yang terdaftar di pelaku usahanya kan atas nama saya sendiri seperti itu, Ibu Zainatul Hikmah. Kebetulan untuk sertifikat untuk ini izin brand merek dengan izin SPRT-nya usaha itu juga atas nama saya seperti itu. Terima kasih banyak atas ini. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Zainatul Hikmah. Ya. Pertama saya menyampaikan terima kasih Ibu sudah menjadi PPH ya, pendamping halal. Selamat bertugas melaksanakan pos pendampingnya. Mohon doanya, Pak. Yang kedua juga Ibu sebagai pelaku usaha gitu. Betul. Yang
mana sebagai pelaku usaha sekaligus owner lagi, pemilik pengusaha itu. Jadi memang ini dua kepentingan, dan di mana kepentingan ini sama-sama juga punya kepentingan yang harus dijalankan. Satu sisi sebagai pendamping harus melaksanakan proses pendampingan, melakukan paralel bagi pelaku usaha. Namun pelaku usaha yang lain tidak boleh mendampingi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi nanti bisa menggunakan pendamping rekan kerja yang lain untuk bisa memperval produk yang Ibu miliki. Kemudian terkait dengan tadi bahwa untuk akun mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim teknis, silakan nanti di WA kembali ke Kucing Klinik ya, yang saat ini tim kami sudah siap untuk melakukan proses respon kaitan dengan apa yang menjadi secara teknis ya, kaitan dengan teknis. Nah, kaitan dengan NIB memang seharusnya gitu, dan diupayakan memang NIB yang dimiliki oleh Ibu. Tapi kalau memang tadi masih dalam upaya untuk imigrasi, coba diingat kembali mungkin pada saat proses pengajuan NIB lama, akun Ibu, password mungkin masih ingat gitu ya. Kalau masih ingat, kalau masih ingat, saya kira langsung aja imigrasi datanya ke OSS, tidak akan lama tidak. Kalau sama akunnya masih tidak lupa, kemudian password tidak lupa, wah cepat sekali. Itu ya untuk perubahan ganti NIB ini bersifat emergensi sebetulnya. Pada saat yang memang ini sudah berulang-ulang diajukan ke OSS karena tadi lupa password, lupa akun, sehingga kesulitan untuk memfasilitasi, maka kami memberikan mungkin jalan tengahnya yaitu dengan menggunakan NIB baru, versi baru gitu, dengan cara menggunakan NIK yang terbaru gitu, atau NIK yang belum digunakan dalam itu. Selama itu masih dalam kerangka ruang keluarga, misalkan suami istri, itu kan saya kira sudah database-nya sudah bisa dilihat nanti. Kecuali kalau menggunakan data, misalkan NIK-nya NIK suami orang lain, nah itu susah nanti dalam proses ruang lingkup. Iya, kebanyakan begini Pak, saya kan mendampingi pelaku usaha. Nah, rata-rata NIB-nya teman-teman ini dulu kan dibuatkan secara massal begitu ya. Terus emailnya juga sama kontaknya lah. Banyak ini kontak teleponnya itu yang berubah seperti itu. Emailnya juga jadi terkendala ke ini sinkronisasi emailnya begitu. Untuk NIB migrasinya teman-teman begitu. Kalau punya saya sendiri kebetulan masih sama semua seperti itu. Baik. Siap. Oke. Ya, begitu deh Ibu Zainatul Hikmah ya. Baik. Ini juga menyambung juga, ada pertanyaan tapi bisa dijawab secara singkat tadi Bapak mengulang kembali. Kalau satu UMK ini bisa daftar berapa produk sebenarnya Bapak? Sebetulnya untuk saat ini kalau jenis produknya satu ya, misalkan kalau mau ngambil kaitan dengan tadi contoh misalkan keripik gitu ya, keripik pisang itu satu jenis produk gitu ya. Atau kalau nggak mau ngambil sebenarnya kue ya, itu sudah satu jenis produk ya. Tapi untuk nama produknya atau nama varian dari produk itu bisa berapa saja. Silakan saja. Tidak kami batasi. Misalkan Ibu nama produknya dari satu jenis produk itu bisa punya 20-30 ya, daftarkan saja. Yang penting nanti di nama-nama produk itu harus ditulis gitu. Dan pastikan semua bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan proses produksinya itu harus punya sertifikat halalnya. Ya. Karena memang untuk sertifikat ini adalah untuk produk yang no risk atau low risk, yang kemudian juga produknya sederhana, proses produknya juga sederhana, dan dipastikan bahannya kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal. Misalkan tadi contoh keripik pisang ya,
keripik pisang. Kalau pisangnya sendiri lidati halal karena masuk kepada positive list yang masuk kepada KMA 1360 yang dikecualikan dari wajib sertifikat halal karena itu masuk kepada positive list. Tapi kalau dalam proses sertifikat halal ini ada bahan-bahan tambahan, misalkan minyak. Maka minyak ini cari minyak yang sudah punya sertifikat halalnya. Terigu misalkan, terigunya cari yang sudah punya sertifikat halalnya. Maka terigu dan minyak ini adalah merupakan bahan yang akan dijadikan sebagai bahan tambahan dalam proses produksi pisang goreng itu. Itulah yang perlu menjadi perhatian bagi pelaku usaha agar pastikan bahwa semua ini dipastikan kehalalannya. Itu yang disebut dengan sederhana itu seperti itu, yang tidak memiliki titik kritis yang tinggi. Tapi kalau bersumber dari bahannya adalah bahan tambah daging gitu ya, itu kan masuk titik kritis ya, pada level bisa di middle risk atau juga pada high risk. Itu ya Mas Wahyu ya. Oke, Pak Skandar, terima kasih atas penjelasannya. Berarti tadi jenis produknya satu, tetapi kemudian dalam satu jenis produk itu banyak nama produknya, itu tidak apa-apa gitu ya. Ya. Oke. Karena waktu diskusi ini sudah habis, Bapak Ibu semuanya, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp layanan BPJPH. Sebelum mengakhiri sesi ini, nanti Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk mengisi absen di yang sudah disediakan di chat Zoom linknya. Nanti silakan mengisi absen. Sembari itu kami mohonkan untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak Skandar ya, dengan seluruh pelaku usaha. Kami mohon untuk semuanya untuk on cam terlebih dahulu agar bisa diambil foto terbaiknya oleh panitia. Oke. On cam terlebih dahulu dari panitia, apakah sudah siap? Ya, saya cek terlebih dahulu. Ini sudah on cam semua ya. Dalam hitungan ketiga nanti berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lagi karena ada beberapa slide, silakan diambil kembali. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan isi absen terlebih dahulu di kolom chat. Kemudian dengan berakhirnya pertanyaan dan diskusi pada hari ini tadi, selesailah kegiatan coaching klinik dengan tema program sehati. Baik, terima kasih untuk Bapak Sukandar yang sudah bersedia menyediakan waktunya menjadi pemateri pada pagi hari ini. Juga untuk sahabat halal yang telah bergabung, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.